Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, berkat, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Allah Bapa yang baik, yang selalu senantiasa memelihara hidup kita. Dia layak kita tinggikan, Dia layak kita agungkan. Katakan bersama-sama, Bapa Engkau sungguh baik.
Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan Allah Bapa kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lebih sungguh katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, aku memujimu Bapa. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan ya Bapa, kami muliakan Tuhan, kami sembah. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Engkaulah Bapa yang patut kami puji, Engkaulah Bapa yang patut kami sembah, kami tinggikan. Terpuji termulialah namamu ya Bapa. Kami sungguh mengucapkan syukur setiap hari ini Tuhan berikan kembali kepada kami. Terima kasih sebentar kami rindu membaca kebenaran firman. Tuhan boleh nyatakan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau senantiasa yang berkenakan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari 2 Tesalonika. 2 Tesalonika kita akan membaca ayat 1 dan 2 saja. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Kalau sudah mendapatkannya, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara, pagi ini kita mau bersama-sama melihat tentang salah satu aspek yang kita bisa lakukan untuk kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Ayat yang ketujuh dikatakan selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Itu sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Saudara-saudara, ketika kita membaca 2 Tesalonika ini, kita melihat bagaimana seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Saudara, ketika kita berbicara tentang pelayanan, kita sudah mendengar kemarin bagaimana kita sebenarnya diselamatkan, kita diperlengkapi, bahkan kita diutus itu untuk melayani. Lalu bagaimana kita bisa menjadi pekerja pelayan itu? Apa yang kita bisa lakukan? Sudah ketika kita belajar melayani, ketika kita belajar pelayanan, ada banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan. Ada banyak hal. Nah saudara, kalau kita memperhatikan ketika kita ingin belajar melayani, kita bisa melayani dengan 3 hal. Ini yang umum ya, maksudnya secara bagaimana kita terlibat. Yaitu 3 hal yang disingkat biasanya 3D ya, 3D. D pertama itu berbicara tentang doa. D kedua itu berbicara tentang daya. D ketiga bicara tentang dana. Saudara, ketika kita melayani, salah satu bidang yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Melayani melalui doa. Saudara, kalau kita betul-betul memahami apa itu doa, maka Anda akan melihat dengan jelas betapa doa itu diperlukan. Kenapa? Sudah ketika kita berbicara tentang melayani dengan doa, Rasul Paulus berdoalah untuk kami. Ternyata ada banyak orang yang membutuhkan doa. Saudara, ada banyak atau boleh dikatakan akhir-akhir ini ada banyak orang meragukan tentang doa. Ada banyak orang yang meragukan tentang doa. Padahal pagi hari ini kita melihat salah satu dimensi kita melayani melalui doa.
Saudara, ketika kita berbicara hal yang demikian, bagaimana saya dan saudara bisa ikut di dalam pelayanan dalam bidang misi? Bagaimana? Yaitu melalui pelayanan. Saudara, Paulus tahu dan percaya bahwa ada kuasa yang besar dalam setiap doa. Doa itu dapat membuat kemajuan dalam pelayanan. Doa itu dapat membuat bagaimana jemaat begitu antusias. Doa itu bahkan bisa meruntuhkan tembok-tembok apapun yang menghalangi di mana berita Injil akan disampaikan. Saudara, ketika kita berbicara tentang berdoa, doa bisa membuat kemajuan pelayanan yang pesat. Tapi saudara, sayangnya ada banyak orang tidak menghargai kuasa doa. Bahkan kadang-kadang ketika kita berdoa kita di apa istilahnya? Diledek. Kenapa? Karena doa. Ya, dia cuma berdoa. Sudah banyak orang mentertawakan. Oh, dia bisanya cuma berdoa. Coba diulang. Dia bisanya cuma berdoa. Coba diulang, saudara. Ada banyak orang berpikir doa itu cuman, ya kamu gak bisa lakukan apa-apa, ya sudahlah kamu doa saja. Sudah perhatikan, ini masa-masa menjelang Natal kan? Ketika kita merekrut seksi doa, apa kriterianya? Apa yang dikerjakan? Banyak orang mendegradasi kuasa, nilai, arti daripada doa. Dan sekali lagi saya katakan, bahkan banyak orang yang mentertawakan ketika kita berbicara tentang doa. Sudah di dalam doa itu kekuatan kita. Kita bisa sampaikan kepada Bapa. Kalau firman Tuhan katakan mintalah, berarti saya dan saudara tidak duduk diam. Mintalah, berarti saya dan saudara berdoa dengan buat suatu permohonan kepada yang mau dan mampu mengabulkan permohonan itu. Siapa itu? Tuhan Allah. Saudara, ketika kita berbicara bersama-sama menyangkut tentang doa, doa punya kuasa yang begitu besar. Saudara, mari kita boleh mengalami kuasa doa ini. Saudara, ada satu kisah. Saya tidak hafal detail ceritanya ya. Tapi secara garis besar ceritanya kira-kira seperti inilah. Saudara, ada seorang pelayan misionaris lah begitu dikatakannya. Dan dia akan ahli, ya dia sarjana teknik sehingga dia ahli dalam macam banyak hal. Ketika dia ditugaskan dalam sebuah suku, dia pun secara formal mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi seorang misionaris ini yang bernama James Fraser ini, saudara, dari waktu ke waktu tidak bisa memenangkan jiwa. Bahkan sampai 6 tahun melayani tidak ada hasil apa-apa. Saudara, dia orang yang pintar, yang smart. Dia mencoba menerapkan ini, menerapkan itu. Tapi tidak ada hasil apa-apa. Saudara, apa yang dilakukan? Akhirnya cerita ini kedengaran dengan ibunya si Fraser ini. Dan apa yang dilakukan oleh ibu Fraser? Dia mengumpulkan rekan-rekannya.
yang tidak pernah pergi di tempat di mana anaknya bermisi itu. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Dan saudara, apa yang terjadi? Satu persatu Tuhan kirim orang untuk menjadi percaya. Saudara, kuasa doa begitu luar biasa. Bahkan saya beberapa kali membuat quotation bahwa saudara, orang mungkin bisa membantah saranmu, orang bisa menolak kehadiranmu, orang bisa berkomentar terhadap apapun yang kau lakukan. Tetapi terhadap doa yang kau panjatkan tidak seorang pun bisa menolaknya, membantahnya. Saudara, pagi ini kiranya kita diingatkan betapa Tuhan ingin saya dan saudara melayani melalui doa. Tuhan hidupkan saya dan saudara melayani melalui setiap doa. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kita. Saudara, apa yang menjadi bagian? Lakukanlah. Apa yang menjadi bagian kita? Kerjakanlah. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, jika ada atau di saat ada orang yang meragukan tentang doa, tetaplah saudara berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita boleh sungguh melayani Dia melalui doa kita. Doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa mengubahkan. Doa yang berkuasa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Amin. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah lewat Roh-Mu dalamku. Lewat Roh-Mu dalam, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalamku. Kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali meremehkan tentang doa dan kuasa. Bahkan kami juga sering meremehkan orang-orang yang berdoa. Kami menganggap doa itu hal yang sepele. Doa itu hal yang tidak punya dampak apa-apa. Doa itu hanya sekedar untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa memberikan yang lain. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pagi ini Tuhan boleh mengajarkan kepada kami betapa doa punya kuasa, punya otoritas untuk mengubahkan, bahkan membongkar atau membalikkan setiap keadaan. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu untuk kami sungguh hidup di dalam doa-doa kami. Kami tidak memandang rendah pelayanan ini. Tuhan, kami rindu Tuhan setiap orang-orang
jemaat-jemaat Tuhan boleh terlibat di dalam pelayanan melalui doa Tuhan. Karena di mana Tuhan doa dinaikkan, di mana kuasa doa dinyatakan Tuhan, ada kegerakan, ada kebangunan rohani di dalamnya. Kami rindu Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Untuk kami sungguh menyadari betapa doa itu punya kuasa, punya otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami menolong kami semuanya untuk hidup di dalam damai sejahtera-Mu, hidup dalam setiap kekuatan ikatan doa Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan pimpin kami setiap pribadi Bapa. Kami serahkan kepadamu Tuhan pagi ini Tuhan. Kami serahkan supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan juga terus melatih hidup kami untuk ambil bagian dalam pelayanan untuk melalui doa Tuhan. Berkati buat setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami Bapa. Bahkan kami rindu Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Oh terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan biarlah kami terus sehati untuk mendukung mereka yang sedang sakit Tuhan. Berikan pemulihan kesembuhan. Tuhan Kau juga yang berdoa, Tuhan mau juga yang berdoa untuk setiap saudara-saudara kami ya Tuhan. Engkaulah yang menolong untuk mereka yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Kau berikan pada mereka iman keyakinan yang sungguh. Dan bila mereka sungguh percayakan penyertaan-Mu. Berkati juga untuk mereka Tuhan. Untuk setiap saudara kami yang mengalami mungkin perawatan atau sedang mengalami Tuhan untuk pemulihan dalam setiap kesehatan fisiknya, Tuhan Kau yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami juga bersyukur kalau Tuhan kami dalam setiap gereja lokal kami memiliki komunitas, apakah komunitas cell group, komunitas kategori yang lainnya, yang menjadi tempat di mana kami bisa Tuhan boleh bersama-sama berelasi, bersama-sama boleh membangun iman satu dengan yang lain. Tuhan pimpinlah kami setiap pribadi Bapa. Kami juga datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan buat setiap aktivitas kami hari ini, pekerjaan dan segalanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh yang menolong kami, Engkau sungguh yang memimpin kami setiap pribadi. Tuhan kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong, yang memimpin untuk setiap Tuhan, orang-orang yang ada dalam setiap komunitas, supaya kami tidak Tuhan tergoda, supaya kami tidak boleh juga jauh daripada Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam Engkaulah kami hidup. Tuhan nyatakan kehendak kuasa-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan buat setiap kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan buat setiap orang kami Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh sungguh turut campur tangan Tuhan. Berkati ya Bapa untuk kehidupan kami. Jauhkan kami dari Tuhan tidak hidup teratur, tapi biarlah kami hidup teratur, disiplin, dan Tuhan telah dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Untuk seluruh doa-doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh yang menolong, memimpin kami, dan juga terus memperlengkapi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh sudah berdoa dan kami mengucap syukur padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Dan biarlah kita hari ini diingatkan betapa pelayanan melalui doa itu sungguh luar biasa. Jangan pernah kau menganggap enteng, meremehkan doa, tapi hiduplah di dalam doa, sehingga kau boleh memiliki kesempatan untuk menyatakan kuasa Allah. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel.